Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Faula Marena Putri dengan NIM 2006344. Perkenalkan, nama saya Dimas Pasaribu dengan NIM 2007666. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky Maulana dari kelas PJKRD dengan nomor NIM 2009315. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai modal bangsa di tengah tantangan era revolusi 4.0. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata saja. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah diterapkan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksanakan dengan baik. Melalui pengembangan pemikiran tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu, diharapkan bangsa kita akan dapat melahirkan dan mengembangkan gagasan, konsep-konsep, dan bahkan teori-teori baru dalam berbagai macam bidang kehidupannya yang bersumber dari ideologi dan konstitusi bersama. Serta pada waktu yang sama berhasil pula menguatkan relevansinya dengan realita perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa. Salah satu sejarah yang terjadi dalam Gerakan 13/1965 dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di negeri Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dan dari peristiwa itu, pada masa reformasi Pancasila dianggap sebuah alat politik yang digunakan pada masa Orde Baru. Sehingga pada masa reformasi kata Pancasila dianggap sebagai alat kekuasaan, tapi lambat laun peristiwa yang telah dilalui dalam catatan sejarah bangsa Indonesia ditepis dengan mantap oleh ideologi Pancasila. Dengan ditandanya ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negeri Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Revolusi merupakan perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dicatat sejarah terjadi di tanah Inggris yang lebih dikenal dengan revolusi industri, yang terjadi antara 1800 sampai 1900. Revolusi industri merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitar tahun 1900 sampai 1960. Revolusi ini disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Peristiwa ini terjadi antara 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, revolusi ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data dan mesin dan bentuk virtual atau lebih dikenal dengan cyber fisikal. Usnandar 2009 2-4. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi digelombangkan revolusi industri. Bisa saat terjadi apabila pemerintahan selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama dengan saling membutuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masyarakat di masa yang akan datang. Diharapkan ke depannya pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan
konstitusi untuk mengatur personal menyangkut penemuan dan perkembangan sains teknologi Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, evolusi, sains, serta teknologi era revolusi harus sesuai dengan nilai kehidupan ideologi Pancasila. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya tentang Pancasila sebagai modal bangsa di tengah tantangan era revolusi 4.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.